Nama saya Mela. Anak ketiga kami, Kasya, lahir dengan kelainan jantung bawaan. Pada saat lahir, kami sudah melihat ada beberapa cirinya yang berbeda dengan kakak-kakaknya, tapi dokter mengatakan bahwa hal itu normal. Kami melihat kulitnya yang pucat dan bibirnya yang gelap, tapi kami percaya saja dengan dokter anak pada saat itu. Lalu setelah beberapa bulan, ketika bertemu dengan teman kami yang kebetulan adalah dokter, dia curiga melihat telapak kaki anak kami agak biru dan kulit anak kami tetap pucat seperti waktu baru lahir. Lalu dia menyarankan untuk membawa ke dokter radiologi untuk di ronsen toraks. Kami ikuti sarannya, lalu ternyata hasilnya adalah jantung anak kami ada di sebelah kanan. Normalnya kita di sebelah kiri ya. Kami kaget sekali dan sedih, terus terang sedih banget waktu pertama kali dengar dan bingung apa yang harus kami lakukan. Tapi kami browsing dan cari referensi, akhirnya kami menemukan satu dokter spesialis jantung anak yang terkenal di Surabaya. Kami memutuskan untuk segera membawa anak kami ke Surabaya dan di sana diperiksa lagi di dokter tersebut dan ditemukan beberapa kelainan yang kata dokter itu tidak bisa dioperasi, tidak bisa dikoreksi. Bisa dioperasi hanya untuk memperbaiki kualitas hidupnya saja, tapi bukan operasi koreksi. Jadi bisa selama beberapa bulan disuruh melanjutkan minum obat-obatan saja. Jadi tidak perlu langsung saat itu dioperasi. Lalu waktu berjalan kami merawat putri kami Kasya ini dengan seperti biasanya. Pertumbuhannya seperti biasa, hanya kenaikan berat badannya hanya sedikit. Akhirnya pada umur 1 tahun kami memberanikan diri kembali membawa anak kami ke Surabaya untuk dikateter. Dari hasil kateter baru terlihat kelainan-kelainan yang sangat kompleks. Dan umur 13 bulan kami memutuskan untuk membawanya ke Malaysia, ke Kuala Lumpur untuk operasi BT shunt, hanya untuk memperlebar penyempitannya. Setelah pulang dari Malaysia, kami merawat seperti biasa, pertumbuhannya agak lambat, tapi lebih baik dari sebelum dioperasi BT shunt. Lalu setelah umur 2 tahun, perkembangannya semakin lambat, dia belum bisa berdiri sendiri, belum bisa berjalan, dan sampai akhirnya umur 3 tahun putri kami Kasya dipanggil oleh Tuhan. Awal mulanya waktu belum ada LHC, saya bertemu dengan Pak Heru dan Bu Elva di dokter spesialis jantung anak di Surabaya tersebut. Waktu pertama kali saya membawa anak kami ke sana, kami ketemu, kebetulan mereka juga sedang mengantri ke dokter yang sama. Dan singkat cerita, saya di-invite untuk bergabung di grup WhatsApp dengan beberapa orang tua yang mempunyai anak dengan kelainan jantung bawaan juga. Lalu dari sana kenal dengan Ko Adi dan yang lainnya, ada Celi, dan dari pembicaraan-pembicaraan mereka akhirnya terbentuklah Little Heart Community. Saya lihat LHC ini sangat luar biasa. Support mereka kepada anak-anak PJB sangat luar biasa. Mereka memberi info, mereka memberi edukasi, bahkan sering memberikan konsultasi-konsultasi dengan dokter-dokter terkenal di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada waktu anak saya masih ada pun, mereka sangat besar peran mereka kepada putri kami untuk mencari upaya terbaik buat anak kami. Semua info kami dapatkan dari LHC. Saya percaya LHC akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk menjadi berkat buat lebih banyak anak-anak di luar sana, buat orang tua yang hopeless, yang tidak tahu harus berbuat apa ketika mengetahui anaknya mempunyai kelainan jantung bawaan. Saya percaya di LHC mereka akan mendapat jawabannya. Pesan saya buat para orang tua yang sedang berjuang hingga hari ini, jangan pernah patah semangat, tetap berdoa, tetap mengupayakan yang terbaik buat
Anak Bapak Ibu, percayalah mujizat Tuhan masih ada hingga hari ini. Kita harus tetap berusaha mengupayakan yang terbaik, tapi kita serahkan selebihnya kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang berkehendak atas hidup kita. God bless you.